Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita datang ke rumah Tuhan. Kita menyembah Dia, memuji dan memuliakan nama Dia. Seberapa yang kita yang ada pada saat ini, mari kita membuka hati kita. Kita menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kita kepada Tuhan. Segala pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadirat Tuhan kita tanggalkan. Datanglah kepada Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang selalu ada bagi kami semua. Di tengah-tengah kesibukan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami tidak setia, Tuhan Yesus setia bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya untuk kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami undang Roh Kudus-Mu bersama kami. Roh Kudus-Mu Tuhan, urapi setiap kami yang ada, lawat kami. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan ampuni kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tutup kudus ruangan ini dengan kuasa darah anak domba Allah. Di dalam, di luar, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, ada di dalam perlindungan Tuhan. Lawan kami semua Tuhan. Kami ingin bersuka cita di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin bergembira di hadirat-Mu Bapa. Mari Tuhan Yesus bertata di atas puji-pujian kami, bertata di atas penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara-saudari kami masih di perjalanan, Tuhan jaga lindungi mereka, pimpin mereka tiba di sini dalam keadaan sehat selamat. Kami sama-sama bergandengan tangan, bersatu, unity untuk menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita semua yang siap untuk meninggikan nama Tuhan sama-sama katakan amin. Saya mengundang jemaat semua bangkit berdiri. Salam yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan katakan kita jangan pernah ragu untuk mengikuti Dia. Walaupun kita tidak setia, tetapi Tuhan Yesus Kristus setia kepada kita. Oleh sebab itu, dengan sukacita kita datang ke hadapan Tuhan. Kita katakan, tak pernah ragu akan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan sukacita katakan, tak pernah
Tuhan ingin supaya kita lebih semangat lagi untuk memuji dan memuliakan Dia. Tanggalkan segala yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Mari katakan, ini tahun Yobel. Dengan semangat katakan, ini tahun Yobel. Saudara dengarlah sangkakala. Kembali duduk dalam hadirat Tuhan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melanjutkan acara kita, saatnya untuk waktu dan tempat saya berikan kepada TVV
untuk menyaksikan betapa besar kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupannya. Ku lewati semua. Ku lewati semua perkenananmu. Perkenananmu ya. Teguhkan hatiku. Teguhkan hatiku. Katakan engkau yang bertindak.
apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Sakit, sehat, susah, senang, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah musik menyembah Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dari dunia ini kita tidak mendapatkan kekuatan. Walaupun kita mendapatkan kekuatan, tapi kekuatan yang bersifat fana. Tapi jika Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi kita, itu merupakan suatu kekuatan yang bersifat kekal abadi selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan setiap kami, biar saat ini dengan sungguh-sungguh katakan kami bersama Tuhan, melewati semuanya Tuhan Yesus.
kita menyanyikan satu pujian dengan sungguh-sungguh katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan sungguh-sungguh saudaraku kita mempersiapkan hati kita untuk menerima. Kita ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Katakan dengan sungguh-sungguh, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, curahkanlah Tuhan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami pada siang hari ini. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Rasakan kehadiran. Sekali lagi kurasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi katakan kurasakan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Sekali lagi curahkanlah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Silakan wine. Berharap penyakit sembuh. Tapi mukjizat terbesar adalah Engkau jadikan kami yang tadinya di dalam laut
kami masuk dan mengenal Engkau. Kami menerima Engkau Tuhan. Engkau kuduskan kami, Engkau menjadikan kami baik Allah. Dan kami bisa terima Tuhan Yesus dan menyatu dengan Roh-Mu yang kudus kembali Tuhan. Dan berjalan bersama Engkau menuju ke kekekalan Tuhan. Itulah mukjizat terbesar kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang lewat dan tidak ada yang tidak akan terjadi Tuhan. Saat Roh Tuhan menyentuh, pasti sesuatu pasti akan terjadi Tuhan. Roh Tuhan menyentuh, Roh Tuhan memenuhi. Roh Tuhan sedang berada di tengah-tengah kita, pasti ada sesuatu terjadi di tengah-tengah kita. Dan kami sangat percaya, hamba-Mu sangat percaya. Dan roh kami bersaksi dengan Roh-Mu Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan. Iman kami Tuhan teguh. Ada Engkau, ada sesuatu akan terjadi Tuhan. Mukjizat terbesar dari Engkau Tuhan, kami terima untuk diri kami. Pemulihan hati, hati yang terluka yang disembuhkan. Ketakutan yang selama ini mengakar, dicabut, digantikan keberanian Tuhan. Yang lumpuh berdiri, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Engkaulah pemegang hidup kami, Engkaulah yang memegang nyawa kami Tuhan. Engkaulah Roh Tuhan yang hidup. Selama Roh Tuhan yang hidup bersama-sama dengan kami, maut tidak dapat menyentuh kami. Sedikit pun maut tidak dapat menyentuh kami. Karena hanya perkataan-Mu saja Tuhan yang mampu mengatakan waktu kami sudah selesai. Disitulah nafas kami baru selesai. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan pikiran kami, tubuh, jiwa dan roh, pikiran sadar dan sadar, pemahaman-pemahaman lama kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan. Hari ini kami mau membuka diri kami secara utuh. Hari ini kami mau terbuka di depan Engkau Tuhan. Roh dengan roh, pikiran, jiwa dengan Engkau Tuhan, dan tubuh secara utuh Tuhan. Kami adalah baik Allah. Kami sangat terbuka untuk Engkau Tuhan, untuk masuk, menyelidiki, membersihkan, menguji, dan mencabut dan menghancurkan semua benteng-benteng musuh di dalam diri kami. Karena kami ingin berbaharui, karena kami ingin berubah, karena kami ingin serupa dengan Engkau Tuhan, karena kami ingin menanggalkan manusia lama kami Tuhan, dan mengambil yang ilahi yang bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan biar kami letakkan dalam altar Tuhan hidup kami Tuhan. Biar hidup kami menyala untuk Engkau Tuhan, sama seperti lilin yang menyala sampai sumbunya habis Tuhan. Begitulah hidup kami Tuhan. Kami ingin menyala untuk Engkau Tuhan Yesus. Kami akan memilih untuk hidup yang bermakna. Kami akan memilih untuk hidup yang akan menjadi dampak. Kami akan memilih untuk menjadi hidup yang akan memberikan terang kepada sesama kami Tuhan. Yang akan menjadi senyuman, untuk memberikan kasih, untuk memberikan penghiburan, kasih sayang kepada orang-orang sekitar kami Tuhan. Dan kasih terbesar adalah kami bersaksi bahwa ada satu Tuhan dan Juru Selamat yang baru saja saudari kami Vivi saksikan. Dia mengambil langkah, dia mengambil resiko, dia membayar harga Tuhan untuk datang di mana Tuhan menginginkan dia pergi. Di sana tantangan banyak, di sana tidak enak, dan bahkan secara akal dan budi manusia, untuk apa dia pergi di sana? Tapi karena ada panggilan Tuhan, karena itu dia menginjakkan kaki di sana. Terima kasih Tuhan, Engkau pun memanggil kami Tuhan sesuai dengan kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Engkau tambah-tambahkan Tuhan, dan Engkau bawa kami Tuhan untuk menggenapi apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau bentengkan rohani Tuhan dan pablakan di atas bawah, di langit bumi dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biar Engkau mengurapi juga mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, sehingga apa yang disampaikan hari ini Tuhan bukanlah pikiran manusia, bukanlah yang timbul di dalam pikiran hati manusia Tuhan, tapi apa yang Engkau, Bapa kami, Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan Yesus yang mengasihi kami, ingin menyampaikan pesan kepada kami masing-masing yang menjadi rema. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, kuduskan mulut bibir hamba-Mu ini Tuhan, dan seluruh diri hamba-Mu, supaya apa yang disampaikan dapat sampai pada masing-masing, jadi rema, dan Kau berbicara pada kami masing-masing secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk jamaah-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu. Engkau berada di tengah-tengah kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami amin. Dan tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan luar biasa. Ya, kita bersyukur banget untuk saudari kita Vivi sudah menjalankan misi pergi ke India, dan benar-benar Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa.
Dan satu lagi saya mau tambahkan, luar biasanya Tuhan. Kita ada kesaksian dari Kupang. Mungkin boleh minta tolong Yuli standby ya. Kita boleh buka di PowerPoint-nya. Ada satu hal yang luar biasa. Kita ingat ya, mungkin di sini kita tahu kita sudah pernah dapat teguh emas. Nah, ini saya tiba-tiba saya nggak ada rencana untuk cerita ini, cuman tiba-tiba saya tergerak untuk cerita. Adik saya, dia masih Katolik, cuman dia bertepatan dengan kemarin dan hari ini kita pelayanan, dia juga ikut retret gitu. Nah, di retret itu lebih ke meditasi firman, artinya merenungkan firman Tuhan. Nah, di situ tiba-tiba kita kan ada grup keluarga, tiba-tiba dia kirim, papi mami Felix, papi mami Cece, panggilan adik saya, papi mami Cece gitu. Dia fotoin saya, di lengannya ada debu emas muncul. Dia bilang, Lisha dapat debu emas pas lagi berdoa. Nah, jadi biasanya keluarga saya tuh yang tahu saya dapat debu emas kan mereka cuma lihat saya dapat debu emas. Dan itu kadang-kadang muncul di rumah, di lantai kamar, di kasur. Debu emas itu tanda kehadiran Tuhan. Artinya tadi kan kita berdoa, Tuhan itu memberikan mukjizat. Mukjizat itu apa? Dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah pencipta. Dari yang tidak ada bisa menjadi ada. Kita bukan berhalain debu emas, tapi Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang bisa memberikan yang tidak ada menjadi ada. Itu dia adalah pencipta. Dia sedang menunjukkan siapa dirinya. Makanya saya bilang itu tanda hadirat Tuhan. Nah, selama ini keluarga saya cuma dengerin doang dan melihat hasil debu emas yang gak pernah muncul. Tapi hari ini kemarin tiba-tiba adik saya dapat. Pernah waktu itu saya dapat. Saya udah berdoa, Tuhan kalau bisa adik saya, papa saya, mama saya, janganlah cuma dengerin saya bersaksi saja. Jangan cuma melihat hasil Tuhan sedang menunjukkan kehadirannya. Mereka harus ngalamin secara pribadi bahwa Tuhan itu memang Tuhan yang sanggup menciptakan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mampu dan sanggup, bahwa Tuhan adalah saat hadirat Tuhan itu ada, pasti sesuatu pasti terjadi. Itu Tuhan sudah tidak bisa di bahasa Inggris itu undeniable. Indonesia itu kayak tidak bisa dipungkiri. Hadirat Tuhan menyentuh pasti sesuatu ada terjadi. Hadirat Tuhan itu ada pasti itu terjadi. Makanya kita yang adalah bait Allah, kita mengenal siapa diri kita, kita adalah bait Allah, kita adalah pembawa hadirat Tuhan. Kemana kita berada, disitulah Tuhan berada. Dan di mana kita mengetahui dan kita mengakui kita lah milik Tuhan. Nah, disitulah Tuhan sangat leluasa di mana kita memberikan diri kita supaya Tuhan itu bisa kerjakan dalam hidup kita. Ya, kesaksian dari Kupang ya, kan Mbak Adel, Mbak saya udah berangkat ke Kupang dan dengan misi untuk membagikan buku-buku doa anak dan panduan doa dan minyak roh tangan. Nah, jadi dan juga saat kita juga ada pelayanan di Kupang. Sebenarnya banyak sekali yang Tuhan sedang kerjakan di Kupang. Ada beberapa orang sudah dapat mukjizat juga. Dari Mbak Ati punya papa, itu tuh ambeien sudah berdarah, sudah kurang darah, mesti infus darah, sudah dipaksa harus operasi. Pas mau operasi, kita sama-sama berdoa puasa, tiba-tiba ambeiennya hilang. Ambeiennya hilang, dagingnya itu hilang. Jadi nggak perlu operasi sama sekali, sampai dokternya kaget, ini kenapa? Kok nggak jadi operasi? Terus mamanya juga waktu itu sempat sakit parah, pengobatan kan biaya mahal. Itu kita juga berdoa puasa, sembuh juga. Nah, ini coba next. Mungkin boleh di play videonya. Ini Rizka kenal? Koko Bernard. Ini saudaranya Rizka juga. Ini dari saudara Mbak Ati. Kalau saya bapak lihat ini kan kakinya tuh mencong. Jadi ini kejadiannya itu waktu itu Februari dia jatuh dari motor. Terus Maret sudah dari Februari sampai Maret itu sudah terkapar di kasur. Itu ada benjolan di area paha dia. Gak bisa berdiri sama sekali. Cuman bisa disuapin aja setiap harinya. Nah, habis itu mereka yang tahu, mereka yang khawatir, kalau misalnya jalan dokter mahal, tidak ada biaya, coba kita berdoa gitu. Jadi waktu itu kebetulan mereka kenalin ke saya, jadi saya bilang kita berdoa supaya belas kasihan Tuhan turun. Kasihan ini anak masih kecil, dia masih SD. Jadi di situ dia bulan Mei itu masih dalam keadaan tadi nggak bisa jalan. Terus habis itu kita berdoa, habis itu udah mulai nih, dia bisa pakai tongkat. Nah itu jalannya udah kuring-kuringan seperti itu kan. Itu bulan Mei, habis itu bulan Mei akhir, mereka bilang, pas saya doa, kita bilang, suruh ke BPJS. Mas BPJS pertama ditolak, kita bilang, ayo kita puasa lagi, kita doa.
akhirnya tembus pas masuk BPJS pecah benjolannya, darah kotor keluar. Itu sampai darahnya hampir habis, itu antara hidup dan mati, butuh kantong darah. Darahnya waktu itu sempat nggak ada. Kita bilang gimana nih, udah panik mamanya. Ini nggak ada darah, darahnya B, nggak ada kantong darahnya. Saya bilang kita doa lagi, kita berdoa, Tuhan tolong ini anak masih muda, berikan dia masa depan. Dari kita doa, nggak berapa lama tiba-tiba ada orang datang, saya mau sumbang darah saya untuk anak ini. Nah di situ baru setelah perjalanan, jadi saya bilang ini perjalanan. Kadang-kadang orang mau instan saat pemulihan, tapi ada namanya pemulihan dalam perjalanan pemulihan. Nah anak ini juga adalah perjalanan pemulihan. Sama seperti saya sakit 2 tahun saya pemulihan. Anak ini dari bulan Maret, dari Februari, Maret terkapar, Maret, April, Mei 2 bulan. Mei itu sudah mulai pakai tongkat, lalu Mei, Juni, Juli baru Bapak lihat sudah bisa lari, Bapak lihat sudah bisa berdiri, sudah bisa sekolah, sudah bisa bawa motor. Ini pekerjaan Tuhan, luar biasa kan Tuhan. Kita tepuk tangan dulu. Tapi ini adalah perjalanan. Jadi Bapak Ibu saat berdoa jangan bawaannya kayak saya nggak nuduh ya. Cuma maksudnya kita harus memiliki hati saat kita berdoa. Kalau kita belum dapat jawabannya, kita jangan kecewa, kita jangan manyun sama Tuhan. Ada namanya proses. Jadi doakan aja setiap hari dengan tekun, sambil kita berjalan dan melihat proses penyembuhan itu maupun proses mungkin realisasi dari yang kita ingin doakan itu untuk tercapai. Dan di situ belum kita yakin dan percaya proses itu membawakan hasil yang baik. Ya. Jadi jangan kecewa, jangan hatinya itu, aduh saya doa 1 kali Tuhan nggak jawab, Tuhan nggak mau jawab. Jangan kayak gitu. Jadi kita satu hal, kalau kita hubungannya baik sama Tuhan, kan kita mendapatkan segalanya dari Tuhan. Tapi kalau kita belum apa-apa udah manyun dulu, kan kita memotong hubungan dengan Tuhan. Susah kita nanti dapat sesuatu dari Tuhan. Kenapa? Karena kita satu roh dengan Tuhan. Apa yang dari Tuhan itu dari surga. Yang Tuhan mau berikan kepada kita itu dari surga. Itu yang terbaik dari Dia. Kalau Dia memandang itu baik, tentu itu akan jatuh kepada kita. Yang penting kita bertekun dengan Tuhan dan berharap. Dan iman, pengharapan dan kasih. Iman adalah dasar dari kita percaya, dan kita harus memelihara pengharapan, berharap bahwa Tuhan itu akan mendengarkan. Dan seandainya Tuhan tidak mendengarkan untuk beberapa hal, ada Tuhan tidak menginginkan kita untuk mendapatkan itu, berarti Tuhan akan menyiapkan yang lebih baik. Ya kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Satu lagi, jadi ini adalah hal besar, namanya Bernhard ya, keluarganya, keponakannya berarti. Ya, akhirnya udah bisa sembuh, sudah bisa sekolah. Putar sekali lagi dong. Kita lihat kebesaran Tuhan dari tadinya 2 bulan terkapar, sudah bisa pakai tongkat, dan itu selama proses 4 bulan pemulihan. Di dalam kita berdoa untuk pemulihan akhirnya. Dan dia udah bisa sekolah kembali. Lumayan 4 bulan ya, banyak yang ketinggalan sekolahnya. Juli sudah sembuh sempurna, sudah bisa lari, sudah bisa jalan nih, sudah bisa bawa motor. Satu lagi, kita ada dapat pesan kesaksian dari Bapak langsung. Boleh di play, meminta tolong Yuli suaranya di apa mic-nya. Next. Jadi bulan lalu kan kita udah tahu ya, kita sudah bagi-bagikan. Ini di sini boleh tolong di play. Jadi Mbak Adan tuh udah bagi-bagikan ke sekolah. Tuhan terkasih lewat Ini gambarnya agak yang berkat dari Jakarta yang datang membagikan kita, yang dari Tuhan ini kita ini Tuhan ini punya berkat yang kami menerima. Dan menerima itu langsung dapat berkat dari sepunya kaki. Kaki ini saya rasa saya tidak imbang, saya tidak ini angkat langkah, tapi saya ambil langsung, saya gosok, dapat ini mujizat dari ini minyak yang datang dari ini anak
mujizat yang terletakkan di tubuh saya. Lewat saya punya kaki yang tidak lipat, yang tidak angkat. Sekarang saya bisa angkat, saya bisa ini lipat. Ini bukan kekuatan kami, kemampuan kami, tapi Tuhan campur tangan lewat minyak yang ini ada dibawa untuk banyak kami. Nah sekarang saya rasakan ini minyak. Bukan rasakan minyak, tapi rasakan kuasa Tuhan yang campur tangan lewat ini minyak urapan. Ya, minyak urapan. Terima kasih Tuhan kami. Shalom, selamat sore. Ya ini dari Kupang langsung ya. Jadi ini pas lagi Mbak Adel bagi-bagikan, dia ketemu satu tante, mungkin gambarnya kurang jelas ya, dia oma gitu. Jadi tadi bahasa Kupang ya Pak ya, saya agak kurang ngerti soalnya apa kaki nggak bisa lipat gimana? Artinya apa Pak? Kakinya nggak bisa lurus. Jadi katanya udah lama banget, terus pakai dia duduknya di dalam, gelap sekali, dia nggak bisa keluar. Nah pas lagi dia ambil, dia terima, kan Mbak Adel itu sudah berkali-kali dia sudah terima. Pas lagi ada demam atau sakit penyakit, dia ada iman, dia ambil minyak urapan, dia pulas, dia sendiri sudah pernah ngalamin. Jadi dia pas lihat oma ini mungkin ya coba doain pakai minyak urapan. Jadi pas dia oles tadi kan dia bilang ya, tiba-tiba langsung mukjizat, tiba-tiba langsung. Ya ini nggak apa-apa, tiba-tiba. Ya tadi kan proses kesembuhan. Yang ini mukjizat kesembuhan langsung tiba-tiba Tuhan berikan. Tapi Tuhan yang sama nggak? Yang mengerjakan sama. Marah gak kalau yang pertama? Bapak marah gak kalau Bapak yang pertama? Proses. Marah gak kalau yang kedua? Instan. Ya. Tapi gak boleh kayak gitu, karena Tuhan yang memberikan jawaban penyembuhan dari keduanya itu Tuhan yang sama. Tuhan tidak berubah, Tuhan itu setia. Tapi kita ya gak setia. Kalau kita memang perlu melewati proses penyembuhan, kalau kita memang mesti melewati proses, bilang sama Tuhan, Tuhan, proses daripada Engkau itu baik. Sama-sama dengan saya, Tuhan, proses daripada Engkau itu baik. Terima kasih Tuhan. Saya ingin nyanyikan betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku Kau
belakang dari perjalanan Vivi. Tadi kan Vivi cerita, Vivinya sudah di India. Tapi ada hal yang dia tidak cerita dan yang tahu cuma kita doang. Jadi karena perjalanan ke India ini juga hari ini kita tidak live ya, karena perjalanan ini Jammu Kashmir itu adalah wilayah konflik dan di sana itu bisa tiba-tiba pecah perangnya. Karena itu semua yang berhubungan di tempat itu tidak ada boleh satupun yang tembus di bagian WA karena bisa disadap. Makanya tadi kalau misalnya mungkin Vivi atau ada cerita atau enggak, jadi selama Vivi lagi dengan tim lagi di sana, bahasanya mungkin sedikit mempertaruhkan nyawa. Karena kalau di India itu kalau ketangkep menginjilan masuk penjara itu satu. Dua, mereka pas turun semua handphone harus off, nggak ada satupun yang boleh tahu chatnya. Dan saya dengan teman-teman juga serta Bu Betty, Pak Yosef, Celia, itu kan kita menjadi pendoa syafaat gitu kan. Jadi pas lagi jadi pendoa syafaat kita juga sama, kita nggak boleh di grup karena nanti takutnya bisa kena sadap. Waktu itu memang juga saya lagi layani beberapa orang yang masalah polisi tersangka itu sama lah. Jadi semuanya di internet itu terbuka karena itu semua yang kita mau ngomong, semua informasi semuanya harus japri, audio. Pak Yosef, Bu Betty tahu lah, semuanya kode. Vivi tidak boleh disebut seolah-olah Vivi itu kayak special agent gitu, nggak boleh disebut namanya. Kita udah kasih pakai kode ada nih, udah kode negara mana kita kode, kita tanggalnya mana kita kode, Vivi-nya timnya kode juga gitu kan, per waktu gitu. Nah, satu hal yang dan di tengah-tengah sebelum perjalanan itu juga ada serangan. Jadi kalau saya India itu kan namanya, kalau di Alkitab itu kan Abaddon itu penguasa jurang maut. Nah, jadi sebelum Vivi berangkat itu kita peperangan rohani dulu. Jadi nggak ada besok berangkat itu nggak ada. Kita persiapan dulu, doa, puasa. Waktu itu juga saya sempat masuk rumah sakit dan waktu itu si Vivi juga waktu itu sempat. Pokoknya gini, kita kalau mau ke gerakan nggak boleh ribut di dalam. Kalau mau ke gerakan, kalau mau melakukan pekerjaan Tuhan, nggak boleh ribut di dalam, nggak boleh pecah di dalam. Karena ada kejadian waktu itu, ada bawa emosi lah saya dengan si Vivi. Pas saya lagi aku lagi di rumah sakit. Belum masuk rumah sakit. Yang mobil? Belum masuk rumah sakit. Yang mobil? Belum. Udah. Belum. Setelah itu baru lu masuk rumah sakit. Oh, pokoknya ini waktu itu kita sempat ribut. Jadi dibikin gitu loh. Tapi sebenarnya nggak ada yang perlu diributin. Pakai otak sehat sebenarnya nggak ada yang perlu diributin. Tapi waktu itu tiba-tiba ngeribut. Nah di situ maut mengintai lah. Waktu itu Vivi bawa mobilnya nggak dibawa ya, mobilnya itu parkir dan genteng tetangga tiba-tiba jatuh pas depan mata dia, pum gitu. Dan itu bisa antara hidup dan mati karena kacanya kalau pecah itu kena semua. Karena mobilnya itu dari atas ringsek, depan kaca pecah, depan kaca pecah. Padahal mobilnya itu maksudnya bukan mobil yang ngecek-ngecek gitu loh, bukan mobil bajai, maksudnya benar-benar mobil yang lumayan bagus juga gitu loh. Dan itu dalam keadaan parkir, tiba-tiba jatuh seperti itu. Jadi satu hal, kalau kita udah mau menuai yang besar, saya pun pertama kali Tuhan bilang ini, ingat siapa pemilik hidupmu, siapa yang memiliki nyawamu. Satu hal kalau kita mau bekerja Tuhan, apakah Bapak Ibu tahu siapa yang memiliki hidup Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu belum tahu, Bapak Ibu mendingan jangan maju. Bapak harus tahu dulu siapa yang memiliki nyawa hidup Bapak Ibu. Saat hatimu, jiwamu, rohmu, pikiranmu, sadarmu, dan alam bawah sadarmu mengetahui dan mengakui hidupku hanyalah Tuhan Yesus yang memegangnya. Roh Tuhan yang hidup, yang pegang nyawaku. Mau maju apapun juga, mau mengintai seperti apapun juga, dia tidak bisa sentuh kecuali Tuhan bilang kita sudah selesai, baru nafas kita selesai. Itulah yang kita pegang dan itu yang kita mau kerjakan sampai kita mendapatkan mahkota kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu perhatikan ya, kita hari ini membernya kan kita selalu gantian ya, rotasi ya. Member kali ini yang datang Johan dengan jantung 23%, Yuli dengan kanker dan kista. Jadi tim kita juga, kalau ke Bapak Ibu ada kabar gembira,
Ini kita buku doa anak bahasa Inggris sudah cetak besar ya. Jadi sebelumnya cetak bahasa Indonesia, sebelumnya kita bagikan ke berbagai kota dan pulau di Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu. Dan kita itu bilang kita tuh sebutnya gini, kita tabur benih dan kita tabur api. Ini seperti traktat. Johan ini kesaksian pribadi ya. Johan ini dituai oleh Tuhan, bukan manusia yang datang dan nginjilin Johan. Gimana Jo? Pas kali kecil? Dari traktat, jadi baca kayak buku kecil gitu, terus bisa bertobat kayak di zaman Tuhan kali. Umur berapa? Kelas 6 SD ya? 6 SD. 6 SD. Nah, saat saya berdoa Tuhan, ini kita tabur benih. Tuhan teguhkan saya lagi. Bukankah di tengah-tengah kamu ada orang yang sudah pernah dituai dengan cara yang sedang kamu kerjakan? Tuhan bilang, ingat, ini seperti traktat dan bahkan ini nggak perlu beli. Dulu Johan pasti beli. Dia keluarin duit, dia beli traktat itu ya. Benar ya? Aku lupa sih. Oh, dia ada keluar tenaga lah untuk traktat itu. Tapi ini kan kita bagikan dari Jayapura, Papua, terus habis itu kita bagikan ke Sentani, kita bagikan ke tadi Kupang, terus kita bagikan ke Bandung dan area sekitarnya, kita bagikan ke Kerawang juga, kita bagikan ke Jogja lewat grup reuni Solo, lalu kita kirim ke ujung Pandang dan sampai ke pelosok-pelosok, terus habis itu masuk ke Cianjur juga, dan ke Australia juga ada, ke Belanda juga ada, lalu orang-orang yang di reuni itu mereka juga bawa sampai masuk-masuk, dan Tuhan juga memberikan, jikalau ini masuk kepada perpustakaan gereja, maka anak-anak dengan umur kisaran targetnya kan 3 tahun sampai SD dan SMP, karena di dalam ini ada kesaksian bagaimana Tuhan sedang menjamah, bagaimana Tuhan itu sedang menorehkan benih iman pada seorang yang balita, yang SD, yang SMP. Tuhan bilang ini, bukankah di tengah-tengah kamu sudah ada yang pernah dituai dengan cara ini? Dan kita sedang memberikan benih, kita sedang memberikan api, kita sedang memberikan. Dan ini Kids Prayer itu dalam bahasa Inggris, kita sudah akan siap-siap untuk masuk ke komunitas internasional, komunitas yang berbahasa Inggris, dan kita akan kirimkan juga untuk benua. Jadi mungkin kita akan kirim ke Australia. Ini nanti Vivi kalau Tuhan berkehendak dan tidak ada gangguan, maka ini akan dibawa ke India juga, Jammu Kashmir, untuk dibagikan. Ya, ini untuk pekerjaan Tuhan, dan benar-benar kita ingin angkat ini, bayar harga, karena kan kita kasih, kita nggak minta apa-apa, terima kasih pun kita tidak minta, kita cuma minta ada jiwa yang dituai untuk pekerjaan Tuhan, ada jiwa yang mengetahui saat dia lagi kepepet dia harus panggil Tuhan Yesus, ada jiwa yang mengenal siapa Tuhan mereka, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan juga untuk Pak Sebastian dan Ibu, yakin dan percaya Tuhan yang memiliki nyawa kalian. Belum selesai pekerjaan, yakin dan percaya ada kesembuhan. Saya sangat yakin, karena Tuhan kali-kali bilang Pak Sebastian sama Ibu pasti akan disembuhkan. Teman-teman kita juga satu pelan-pelan semua yang sudah disembuhkan. Kita yakin dan percaya ada kesembuhan yang Tuhan ingin berikan kepada orang-orang yang ingin berjalan di jalannya. Dan kita ingin angkat satu pujian. Kita akan sesali mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiringi Yesus sepanjang hidupku, lewati air mata ku saksikan.
Saya tidak tahu apa yang akan menjadi jawaban Bapak Ibu. Tapi biar yang menjadi jawaban pribadi saya adalah saya akan memilih untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di hidup saya. Terima kasih Tuhan. Dan biar mahkota kehidupan kami kejar sampai kami dapatkan itu Tuhan di nafas kehidupan kami bersama-sama dengan kami. Biar hidup kami Tuhan menggenapi firman. Biar hidup kami menjadi buah yang dapat dinikmati orang sekitar. Biar hidup kami Tuhan menjadi penghiburan untuk orang-orang, menjadi terang dan menggarapi hidup orang yang selama ini mungkin tawar, seperti yang tadi, hatinya kosong, hatinya penuh luka, diinjak-injak. Biar kami bisa menjadi terang dan menggarapi hidup kami. Hidup kami ada dan memberikan dampak untuk mereka itu semua. Dan hidup kami pun Tuhan untuk memuliakan Engkau. Saya undang Bapak Ibu untuk letakkan tangan di dada, atau jikalau ada yang sakit penyakit, Roh Kudus tuntun untuk letakkan di bagian yang sakit. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa di langit dan di bumi. Dialah pencipta. Tuhan, inilah hati-hati orang-orang yang merindukan Engkau, merindukan jamaah-Mu, merindukan Engkau bekerja dalam hidup mereka, merindukan Engkau mentransformasi Tuhan. Jikalau apa yang mereka doakan selama ini Tuhan, mereka doa 1 hari 2 hari dan mereka mungkin mulai marah, dan mereka mulai cemas, dan mereka mulai kesal, dan bahkan mungkin mulai ingin menjauh dari Tuhan karena merasa Tuhan itu jahat. Hari ini Tuhan, titik balik untuk pertobatan Tuhan. Hari ini dengan sangat khusus Tuhan tunjukkan ada proses penyembuhan dan ada yang Tuhan berikan secara instan. Tapi keduanya itu berasal dari Tuhan. Karena itu percayalah apa yang kau inginkan dan apa yang kau dambakan di dalam hatimu untuk penyembuhanmu, luka hatimu, luka tubuhmu, bagian yang tidak sempurna atas tubuhmu. Percayalah bahwa Tuhan akan mengerjakan untuk kamu. Apa yang kau mintakan itu baik menurut pemandangannya. Itu tidak melukai orang lain. Itu ada supaya hidupmu menjadi berkat. Tuhan tidak akan menolak. Jikalau masih ada rasa cemas, engkau cabut Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada rasa kesal dan marah dan benci dan dendam, saat ini Tuhan pertobatkan, damaikan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta hati yang tenang, hati yang damai sejahtera, damai sejahtera yang ditinggalkan Tuhan Yesus. Sama seperti minggu lalu, saat Tuhan memerintahkan saya datang dari Jakarta di tengah-tengah demo, kami melewati perjalanan dan kami melihat halte dibakar dan tol ditutup, berbagai tempat, dan bahkan di jalan tempat kami lewati masih ada bekas pembakaran. Dan bahkan pas pulang pun kami bertemu Tuhan dengan TNI dan barikade Tuhan. Tetapi sepanjang perjalanan pergi dan pulang, hati kami tenang. Dan ini hari ini juga Tuhan, kami minta hati yang tenang untuk menghadapi apapun kecemasan, kekhawatiran, beban-beban hidup, beban-beban apa yang sedang kami hadapi dalam hidup kami. Kami minta hati yang tenang, roh yang tenang, Engkau tinggalkan dan berikan kepada kami. Kami cabut semua akar-akar kecemasan, kami cabut semua akar-akar ketakutan, kami cabut semua akar-akar kekhawatiran, dan semua yang ingin menundukkan pikiran kami Tuhan pada ketakutan-ketakutan, pada pikiran-pikiran yang membelokkan, pikiran-pikiran yang ingin membuang Tuhan, pikiran-pikiran yang tidak ingin percaya pada Tuhan. Saat ini kami cabut, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar iman kami kepada Tuhan diteguhkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidup. Silakan jemaat lanjutkan.
Wow, Tuhan luar biasa. Gak banyak, cuma 2 ayat aja. Karena hari ini Tuhan ingin sangat personal dengan masing-masing. Apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita? Hari ini topiknya adalah hatiku tenang. Apakah hari ini Bapak Ibu setelah doa tadi ada yang merasakan sesuatu? Ada merasakan hati tenang? Barusan? Ada? Ya, hatiku tenang. Mungkin kalau lihat judul ini mungkin langsung terbersit satu lagu. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Tuhan ingin menyatakan pada 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita mendengarkan isu demo. Kita mendengarkan yang di DPR katanya mau oke, nggak oke. Jadi ada rencana mau demo lagi. Mereka isu-isu berdatangan. Katanya nanti Januari mau kayak 98. Isu-isu berdatangan. Katanya ada cara lain nanti pemerintah. Yang ini diganti, nanti ada cara lain mereka korupsinya. Ada isu-isu, gak cuma di Indonesia, di luar negeri. Indonesia teriak, anak-anak, orang-orang gak dapat kerjaan. Menteri bilang, pergilah ke luar negeri cari kerja. Di luar negeri juga teriak, banyak orang tidak dapat kerjaan, lempar-lemparan orang. Di luar negeri kita mendengar, di Amerika, siapa namanya yang kena tembak itu? Charlie Kirk. Kita mendengarkan isu, bukan isu, itu berita. Siapa namanya? Charlie Kirk, pemimpin dari Turning Point of USA. Jadi dia adalah anak muda ya, anak muda umur 31 yang terpanggil dan terbebani untuk mengingatkan orang-orang untuk kembali kepada jalan yang benar. Jadi dia kumpulkan orang-orang, dia bicara, ayo balik, jangan seperti ini. Hidup yang sembarangan, hidup yang tidak benar, itu akan mengacaukan hidup mereka dan membawa bangsa juga pada kehancuran.
lagi berbicara seperti itu, ingin membawa orang kembali kepada jalan yang benar, memberikan teguran kembali pada jalan yang benar, tembak langsung, mati di tempat, mati di tempat, martir, berdiri untuk kebenaran. Kita mendengar kalau korupsi jalan terus, tidak ada sanksi. Kalau nggak korupsi ditendang, tidak dihargai, black campaign. Buktinya Ahok maunya tidak korupsi, musuh habis-habisan dari kelompok yang korupsi, dimusuhi habis-habisan. Apakah salah tidak korupsi? Nggak salah. Apakah korupsi benar? Nggak benar. Tapi ini yang kita mesti lewati. Makanya Tuhan bilang, perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi juga melawan roh-roh jahat dan semuanya, tapi juga melawan pemerintahan jahat di udara. Lebih tepatnya adalah gaya hidup yang dunia paksakan kita harus ikuti. Tapi apa yang kita mau berdiri? Kita mau tetap berdiri dengan di dalam kebenaran Tuhan. Dan kita berdiri atas kebenaran Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan untuk kita membuat kita tenang. Kalau saya mau ikut daging saya, 31, nggak ada saya di sini. 5 hari bergumul, Tuhan, demo, bakar-bakaran, saya turun ke rawa atau enggak? Hari 5 hari sebelumnya, berarti 31 ya, 31 kurang 5 berapa? 26, 25 udah demo, 26 udah bakar-bakaran. Ya, tanggal-tanggal segitulah. Tiap hari nanya sama Tuhan, turunkah aku ke Kerawang? Dagingku sudah kayaknya lebih aman di rumah aja gitu. Tuhan turun. Besok aku tanya lagi, padahal udah tahu jawabannya. Tuhan, besok aku turun nggak ke Kerawang? Aku mau bergumul Tuhan, yakin. Batalin aja gimana? Turun. Hari keempat, tanya lagi. Hari ketiga, tanya lagi. Tuhan, ini turun nggak aku ke Kerawang Tuhan? Ini kena marah nggak sama Tuhan? Kena marah nggak sama keluarga ini? Tuhan turun. 2 hari sebelum turun, tol sudah dimulai ditutup. Tuhan, kalau saya naik tol masih mending tembus. Ini kayaknya bakal lewat jalan biasa. Turunkah saya ke Kerawang? Tuhan turun. Hari terakhir mau berangkat 1 malam sebelumnya, Johan sampai ini ya, hampir nggak tidur karena Tuhan bilang gini, kalau mau melakukan yang dari Tuhan dan waktunya agak berbahaya, kita harus minta sangat tepat jamnya, lewat mana, apa yang harus kita persiapkan, semuanya harus tepat. Saya bilang, Tuhan, turunkah saya hari Minggu? Amankah kita pergi dan pulang? Tuhan bilang aman, tapi kamu harus bangun dan kamu harus berangkat jam 6. Dan Tuhan kasih lihat seperti pemahaman dan pengertian dan kelihatan semuanya bercampur jadi satu. Jam 7 sampai jam 8 demo akan mulai keluar. Kalau kamu mau turun ke Kerawang dan aman, jam 6 kamu sudah harus berangkat. Kita jujur aja, kita belum pernah berangkat ke Kerawang jam 6 pagi. Jadi kita jam 5 nya udah siap, udah standby gitu, udah standby mau jalan. Jam 6 nya sudah di jalan. Soalnya jam 6 kamu harus sudah di jalan. Bapak tahu yang tadi saya bilang, kita lewatin jalan, bekas bakarnya itu masih ada di jalan. Kita lewatin samping, kita lewatin 5, 6, 7 halte yang dibakar itu untuk turun bulan lalu. Itu ceritanya lah yang nggak datang bulan lalu. Itu kan lagi demo. Tapi Tuhan mau bilang apa? Turunkah kamu akan dagingmu? Atau turunkah rohmu kepada rohku? Yaitu roh Tuhan yang kudus. Kita tunduk kepada Tuhan, lawanlah iblis, maka dia akan lari pada engkau. Dan Tuhan membuktikan kepenuhan roh, hati yang tenang. Dan Tuhan memberikan karunia menguasai diri. Sehingga saya bulan lalu ya, saya Priska sama Johan ya, kita turun damai, kita pulang damai. Meskipun dengan semua yang kita lihat itu, hati kita sangat-sangat damai. Kita pulang dan tenang, damai. Dan ini apa? Dia adalah pekerjaan Tuhan. Sama kayak si Vivi juga sebenarnya setelah ini cerita setelahnya ya, setelah si Vivi balik dari India itu, dia ada satu tempat yang mereka pergi, katanya kurang menerima tentang kekristenan dan Tuhan Yesus. Baru mereka take off, langsung ada sampai India, udah sampai Indonesia. Nah ya, mereka take
off, udah sampai, baru landing Indonesia, terus tiba-tiba ada bencana di situ. Dua hari kemudian banjir. Satu hari, 2 hari kemudian itu banjir di tempat kita sampai itu hampir 2 meter tinggi. Tuhan luputkan atas bencana. Jadi kita tahu bahwa pekerjaan kita bukan pekerjaan manusia. Kita tahu bahkan bahwa pekerjaan kita tidak bisa tanpa kita tidak mengandalkan Tuhan. Pekerjaan yang kita kerjakan untuk Tuhan nggak bisa kalau Tuhan tidak ikut campur di dalamnya. Dan disitulah kita yakin dan percaya, kita nempel terus sama Tuhan, kita benar-benar melekat terus sama Tuhan, dan benar-benar kita berjalan sama Tuhan. Apa yang Tuhan izinkan dan Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan supaya menjadi berhasil dan beruntung dan mendapatkan apa yang Tuhan inginkan. Firman Tuhan yang diberikan tidak akan sia-sia. Dia akan pergi, dia akan melakukannya, dia akan berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya, karena Tuhanlah yang memberikannya. Dan kita juga sama, kita adalah anak panah. Belum tentu semua orang terpanggil untuk menginjil, tetapi berita kabar baik di dalam kesaksian harus tetap diberitakan. Jikalau hari ini Bapak Ibu panggilan Tuhan adalah kamu beli satu kotak bubur dan di sana ada satu pengemis, kamu kasih sana. Dan kamu sudah selesaikan berikan. Mungkin harganya cuma 10.000 atau 15.000 dan Tuhan bilang, oke, kamu sudah taat. Gak ada masalah kan? Apakah itu berat? Apakah itu berat? Gak berat ya. Tapi ada panggilan Tuhan yang seperti itu. Gak semuanya bawaannya, panggilan Tuhan martir, panggilan Tuhan mengabarkan Injil sampai ke tempat Jammu Kashmir yang tempat kekacauan. Nggak semua. Jadi Bapak Ibu gak usah takut. Wih gila, ini lama-lama dengar-dengar kita yang ceritanya beban berat punya, wah jangan-jangan nanti kita panggilannya kayak gitu juga. Nah, tenang aja, Tuhan tahu masing-masing sakupnya berapa. Dan apapun yang Tuhan berikan, Tuhan kasih kita kemampuan untuk menyambutinya. Dan kita lanjutkan. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Jadi ini di dalam sini ada yang bukannya, tugasnya bukan martir loh. Dia cuma perlu menyampaikan firman. Setelah dia menyampaikan, selesai tugasnya. Bukan martir untuk Tuhan Yesus. Tidak mengucurkan darah. Ya. Tetapi jika ada yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jikalau dia itu untuk melayani, ada yang mungkin usher, ada yang mungkin beliin makanan, masakin makanan. Setelah itu sudah ngobrol, duduk, dengarlah semua gosip sakit hati. Ya udah dengerin aja, nggak apa-apa. Sakit hati harus dikeluarin, kalau nggak jadi nanah di dalam. Ternyata sudah Pak kasih makanan, orangnya udah lega perutnya, lalu dia ceritakanlah semua beban hatinya. Udah cerita beban hatinya, dia sudah buang ke tong sampah, lega dia, udah damai dia. Bapak Ibu sudah menjadi berkat, benar? Pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan tidak selalu berat. Semuanya diberikan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Next. Dan apalagi yang kita mesti tambahkan, apa yang perlu kita kerjakan? Tuhan bilang, di dalam keadaan negara yang genting, di dalam keadaan kota yang genting, di dalam keadaan dunia yang genting, mau lari kemanapun tetap ada masalah. Tapi Tuhan bilang, berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi ini perintah ya. Ini bukan Sylvia kutak-katik firman terus dipas-pasin supaya semuanya berdoa untuk kota, bukan. Ini firman Tuhan. Usahakanlah. Usahakan artinya aktif. Kalau pasif itu kan sekarang kamu kerjain, boleh iya boleh tidak, pasif. Kalau aktif, Tuhan bilang usahakan. Usahakan kesejahteraan kota di mana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu. Artinya kesejahteraan apa? Kita ikut ambil andil di kota ini, di mana kita masih bisa menjadi berkat.
ya kita ikut campur di dalamnya. Minimal diri kita, keluarga kita, orang yang tinggal di area sini, atau minimal ada sesuatu yang kita bisa kerjakan untuk kota ini yang bisa jadi baik untuk kota ini. Kalau misalnya itu di dalam kapasitas kita, kalau tidak ada kapasitas ya kita doain aja dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Saya tanya, kalau di kota ini gak ada yang mau doa untuk keamanan kota, terus tiba-tiba, tapi saya bukan nyumpahin kota ya, tiba-tiba kebakarannya satu kota. Nah, Bapak Ibu yang tinggal di dalam satu kota ikut rugi ya? Rugi. Nah, seandainya nih tiba-tiba satu kota itu korslet listriknya, mati lampu semuanya, Bapak ikut rugi nggak? Rugi. Nah, jadi Bapak Ibu ingat firman Tuhan, sia-sialah mengawal kota jikalau bukan Tuhan yang melindunginya. Kita harus libatkan Tuhan dalam kesejahteraan kota kita, dan kita teman usahakan aktif, ambil inisiatif, usahakanlah kesejahteraannya dengan mungkin sesuatu yang berdampak secara manusia dapat lihat, atau dua, berdoa nggak perlu tunjukin sama orang, selipin aja satu malam, Tuhan Yesus, aku mau minta ini, Tuhan aku hari ini pusing banget, tambahin, Tuhan kota di mana aku tinggal tolong amankan, jangan ada pencuri, jangan ada orang-orang narkoba, jangan ada penculikan anak, tambahin aja kota, Tuhan entah gimana caranya tolong kota saya, kota yang bersih, kota yang baik, kota yang diberkati, tambahin aja satu dua kalimat, gak apa-apa, Tuhan tambahin, usahakan. Nah di situ kita sudah menggenapi apa yang Tuhan minta sama kita. Tapi kita mau lebih, yaitu tidak hanya selamat secara manusia maupun dunia, kita mau ada keselamatan jiwa-jiwa di kota yang kita berada. Dan sebagaimana sekali lagi saya ingatkan, saya sebagai hamba Tuhan turun ke Kerawang, saya tidak minta apa-apa. Kalau ini Pak Yosef bisa jadi saksi, tidak ada saya pernah minta PK, tidak ada saya minta apa-apa, bahkan kita datang, kita kabur. Kita bukan kurang kerjaan turun ke Kerawang, tetapi Tuhan meletakkan satu visi bahwa Tuhan menginginkan kebangunan rohani di kota Kerawang ini. Tapi karena saya kan dulu awalnya saya turunnya sendiri ya, dengan mungkin dulu dengan tim yang dari Jakarta, tapi udah nggak turun lagi ke Kerawang. Tapi saya tetap pegang hatinya Tuhan, yaitu Tuhan menginginkan satu kota Kerawang ini dituai sebagai satu tuayan. Tapi saya sendiri, saya cuma mampu yang saya sanggup kerjain sendiri. Sisanya saya akan bawa dalam doa. Tuhan suruh saya turun, tanggal, waktu, tempat. Ini setiap kali saya datang bukan sembarangan pilih tanggal dan bukan kebetulan saya lagi free, tapi memang saya berdoa, Tuhan saya turun ke tanggal berapa. Jadi kalau misalnya, dan mungkin juga ini adalah suatu pembuktian juga. Tanggal 31 kemarin dan juga beberapa waktu yang lalu kan saya juga beberapa kali habis keluar dari rumah sakit mesti turun dalam keadaan, dulu kena ya, saya kakinya berdarah, agak ngeper-ngeper jalan. Tapi saya harus berdiri juga, harus turun, mau bilang kan. Nah, artinya apa? Dengan cara inilah Tuhan ingin tunjukkan sebagaimana Tuhan itu sayang dengan Kerawang, sebagaimana Tuhan itu mengasihi jiwa-jiwa di Kerawang. Dan kita percaya dan kita tetap doakan untuk kota Kerawang ini supaya yang visi Tuhan waktu itu 5.000, satu tempat 5.000 orang-orang akan berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan, dan di situ orang-orang akan dijamah. Dan saya akan mendoakan untuk hal itu, dan saya berharap supaya Bapak Ibu mungkin boleh sepakat, karena itu bukan maunya Sylvia, itu saya melihat dan Tuhan menghendaki. Kalau buat saya kenapa kita namanya ini? Kita cuma bilang gini, Tuhan kamu mau apa? Kita iya sama apa yang kau inginkan. Tugas kami hanya melakukan bagian kami supaya apa yang kau inginkan terjadi lewat kami maupun lewat orang-orang yang ada di dalam kapasitas kami untuk melayani. Mari kita bangkit berdiri. Dan saya ingin supaya Bapak Ibu boleh bersepakat dengan saya supaya ada kebangunan rohani di kota ini. Karena kebangunan rohani pasti ada kesejahteraan dari Tuhan,
kebangunan rohani selalu diikuti dengan kesejahteraan. Saya secara pribadi mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat 24 jam. Saya melihat, saya pergi ke Korea. Korea itu dahulu itu sangat-sangat miskin. Tetapi saat ada kebangunan rohani dan roh Tuhan itu tercurah dan pertobatan itu meledak di Korea, pelan-pelan ekonomi itu naik. Pelan-pelan mereka punya bidang-bidang bisnis yang menjanjikan, bidang-bidang bisnis yang memulihkan ekonomi itu naik. Ekonomi mereka naik, gaji UMR mereka naik. Jadi ini satu jalan dengan apa yang tertulis di pada firman Tuhan. Kita berdoa, kita minta untuk keselamatan jiwa, kita berdoa supaya nama roh Tuhan turun. Dan ini akan orang-orang yang memiliki roh Tuhan dan membawa roh Tuhan masuk di kota ini akan membawa kota ini lebih sejahtera. Karena kesejahteraan itu ada dari Tuhan yang memberikannya dari surga. Boleh tolong bukain pentagram. Sebelum melakukan sesuatu, biar kami kandung Tuhan, biar kami kandung Tuhan dalam doa, dan kami kandung Tuhan di dalam kesepakatan di dalam doa. Kami bersepakat Tuhan, Kota Karawang, kita angkat tangan dan kita tumpang tangan untuk Kota Karawang ini. Saya undang Bapak Ibu angkat tangan dan tumpang tangan ke peta Kota Karawang ini. Tuhan, di sini kami berdiri Tuhan. Di sini kami berdoa Tuhan. Apa yang Kau inginkan untuk kesejahteraan kota ini Tuhan. Di sini ada yang lagi bekerja. Di sini ada yang lahir di tempat ini. Di sini ada yang berkeluarga di tempat ini Tuhan. Dan di sini ada yang terpanggil untuk mendoakan kota ini Tuhan. Satu hal yang kami minta Tuhan, lebih daripada segalanya dalam pemulihan kota dan negara adalah pertobatan Tuhan. Adalah bertobat daripada jalan-jalan yang jahat. Mengenal siapa kebenaran itu. Semakin banyak orang-orang di dalam kebenaran. Kami berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah Kota Karawang, kota yang Kau kasihi Tuhan, kota yang memberikan pengharapan, kota yang memberikan perlindungan, kota yang dimana mereka tinggal, memiliki teman-teman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami angkat Tuhan wilayah di Kota Karawang ini Tuhan. Kami angkat di dalam nama Tuhan Yesus untuk tempat-tempat yang ada di Karawang. Kami angkat Tuhan untuk wilayah yang ada Tuhan, Pakis Jaya, Batu Jaya, Tirta Jaya, Cibuaya, Jayakarta, Area Pedes, Cilebar, Kutawaluya, Rengas Dengklok, Tempuran, Cilamaya Kulon, Cilamaya Wetan, Rama Merta, Tegep Telagasari, Lemah-Habang, Bayu Sari, Kerawang Barat, di mana kami berada saat ini di dalam Tuhan Yesus. Kerawang Timur, Majalaya, Tirta Mulya, Jatisari, Kota Baru, Cikampek, Purwasari, Kelari, Cikampek, Teluk Jambe Timur, Teluk Jambe Barat, Pangkalan, Tegalwaru, seluruh wilayah ini Tuhan, di mana kami melewatinya, di mana kami berada, di mana kami menginjakkan, di mana kasih-Mu Tuhan menginginkan keselamatan atas jiwa-jiwa yang hilang. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan, kami pegang firman Tuhan. 1, 2 orang, 3 orang berkumpul bersepakat meminta sesuatu dan Engkau mendengarkan ya Tuhan. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tetapi kami berdoa Tuhan dan kami bersepakat dengan Engkau Tuhan, bahwa apa yang Kau inginkan untuk kota ini adalah kebangunan rohani. Apa yang Kau inginkan atas kota ini adalah unity atas hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi kami belajar Tuhan, 1,
lewat kesaksian yang misi penginjilan ke luar negeri, bahkan juga kesaksian dari Ibu Selvi. Semuanya sungguh luar biasa. Terima kasih juga buat Ibu Selvi yang sudah menyampaikan firman Tuhan luar biasa. Tuhan pakai hambanya di dalam pelayanan, dalam pekerjaannya, baik itu secara onsite maupun secara online, dan juga bagikan buku-buku kepada beberapa kota di Indonesia, terutama di Kupang, dan menjadi berkat, menjadi satu kesaksian buat kita bahwa orang seperti anak kecil tadi, dia menderita pun 4 bulan, tapi lewat doa-doa atau membaca buku-buku mereka disembuhkan. Semua itu karena mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Itu sangat luar biasa. Firman Tuhan ini sangat menyentuh sekali. Di mana berdoalah bagi kesejahteraan kota, kemana aku membuat kamu dan berdoa bagi kota itu. Karena bagaimanapun kita tinggal di kota Karawang. Kota Karawang adalah kota yang kita berdomisili. Kita hidup, tugas dan tanggung jawab kita adalah berdoa bagi kota Karawang. Karena kota Karawang kalau sejahtera pasti kita juga ikut sejahtera. Kota Karawang kalau aman dan tentram, pasti kita juga merasakan kenyamanan dan ketentraman. Dan juga terima kasih buat TV yang sudah menjalankan misi penginjilan ke luar negeri, terutama di New Delhi atau India. Situ banyak orang ternyata mereka belum mendengarkan firman Tuhan, tapi ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, saya percaya Alkitab berkata ketika engkau menabur benih itu tidak akan dijatuh. Mungkin ada di pinggir jalan, ada jatuh di semak berduri, tapi ada juga yang jatuh di tanah yang subur dan akan bertumbuh. Bagian adalah untuk menjadikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan membuat mereka bertobat di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu, sehingga satu firman berkata di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dikatakan bahwa Yesus mengutus 12 murid. Mereka pergi ke kota-kota, ke desa-desa dan ke bangsa-bangsa, membuat banyak orang bertobat dan mereka diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Injil Matius pasal 28 ayat 18 dan ayat 19. Di situ ke-18 sampai ayat 21 sudah dikatakan bahwa Yesus dikatakan begini. Coba kita buka supaya lebih jelas. Ini Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 21. Tinggi banget. Mari kita lihat. Inilah misi penginjilan. Tuhan akan bawa Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Matius 28 18 sampai dengan yang 20 ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Next. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Next. Dan ketahuilah aku dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketika Tuhan mengutus seseorang, bukan melihat dari usia, bukan melihat dari berapa umurnya, tapi bagi orang yang mau dan menjalankan amanat agung ini. Setelah menyampaikan agung ini, maka yang terakhir Injil Matius pasal 4 ayat 13. Endingnya di sini. Injil Matius 4 ayat 14. Ayat 14. Dan Injil Kerajaan Allah ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahan. Nah, pertanyaan ini, Injil Kerajaan Allah belum sampai kepada seluruh dunia. Ya, ternyata dalam misi penginjilan Vivi ke India, ternyata banyak orang belum pernah mendengarkan nama Tuhan Yesus. Tapi mereka, nampaknya bersama teman-teman mereka sudah memperkenalkan nama Yesus di India, dan saya percaya bagianmu adalah menabur. Tuhan menumbuhkan segala sesuatu dalam hidupmu. Katakan amin. Ini juga Kerajaan
belum sampai kepada seluruh dunia. Setelah sampai kepada seluruh dunia, baru tiba kesudahannya. Jadi Yesus belum datang ketika Injil belum sampai kepada seluruh dunia. Menggenapi firman ini, maka harus melalui dua cara, yaitu penginjilan secara onsite dan penginjilan secara online. Terima kasih buat tim dari Jakarta sudah menjadi berkat buat kita semua. Pada pagi dinilasi ini kami tidak bisa membalas sesuatu apapun buat pelayanan ini. Bapak Ibu perlu kita tahu bahwa tim ini mereka melayani, mengeluarkan biaya sangat besar dengan cuma-cuma untuk Tuhan. Mereka tidak minta apa-apa, yang tidak minta apa-apa. Ini pelayanan luar biasa. Saya belum pernah menemukan pelayanan seperti ini jujur. Dari hati saya terdalam bersama dengan KD Kaudes dan seluruh jemaat belum pernah menemukan pelayanan orang berkorban sampai habis-habisan. Bayangkan dari Jakarta ke Karawang bensin berapa, ongkos berapa, segala macam, tolnya berapa, tapi semuanya untuk Tuhan. Apa yang dipersembahkan semuanya Tuhan memperhitungkan. Karena kita berkata, beri maka kamu akan diberi. Karena kamu katakan kepada sesama akan ditekankan kepadamu. Ketika mereka memberi, baik itu lewat jasmani maupun lewat rohani. Dan tadi Ibu Sekri sudah nyinggung bahwa nanti ada kekayaan di kota Karawang. Kita berdoa kalau Tuhan mengendaki akan terjadi kekayaan di Karawang. Saya tetap doakan ini untuk Ibu. Jadi semua bangunan doa karena Tuhan mau supaya kota Karawang dimenangkan bagi orang mendapat bagi nama Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.